Shalom, perkenalkan saya Wenti Regina Banu dengan NIM 20420230015, semester 2, Prodi Misiologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi mengenai memori atau ingatan pada mata kuliah Psikologi Umum. Selamat menonton. Materi yang akan dibahas pada video ini ada pengertian memori, yang kedua jenis-jenis memori, yang ketiga masalah memori, dan yang keempat cara meningkatkan. Pembahasan pertama adalah pengertian memori. Memori didefinisikan dalam psikologi sebagai kemampuan pengkodean atau encoding, penyimpanan atau storing, dan pengambilan informasi atau retrieving. Ilmuwan psikologis telah menemukan bahwa ingatan mencakup 3 kategori penting, yakni sensorik, jangka pendek, dan jangka panjang. Ingatan manusia melibatkan kemampuan untuk menyimpan dan memulihkan informasi. Namun, ini bukanlah proses yang sempurna. Terkadang, orang lupa atau salah mengingat sesuatu. Di lain waktu, informasi tidak dikodekan dengan benar dalam memori. Menjadi bentuk yang dapat digunakan, yang terjadi melalui proses yang disebut pengkodean. Setelah informasi berhasil dikodekan, informasi tersebut harus disimpan dalam memori untuk digunakan. Para peneliti telah lama meyakini bahwa ingatan terbentuk karena adanya perubahan pada memori atau sesuatu. Pemahaman kita saat ini adalah bahwa ingatan diciptakan melalui koneksi yang ada di antara baik dengan memperkuat koneksi tersebut atau melalui pertumbuhan koneksi baru. Perubahan hubungan antar sel atau dikenal sebagai sinapsis berhubungan dengan pembelajaran dan penyimpanan informasi. Memperkuat koneksi ini membantu memasukkan informasi ke dalam memori. Inilah sebabnya mengapa meninjau dan melatih informasi meningkatkan kemampuan memori. Selanjutnya, latihan untuk bagian sinapsis yang memori. Sebagian besar memori kita yang tersimpan berada di luar kesadaran kita hampir sepanjang hari, kecuali ketika kita benar-benar perlu mengingatkan. Proses pengambilan memori menunjukkan kita bahwa ingatan mulai tersimpan di dalam pikiran. Meskipun beberapa model memori yang berbeda telah diusulkan, model memori sering digunakan untuk menjelaskan struktur, dasar, dan fungsi dari memori. Mulanya diusulkan pada tahun 1968 oleh Richard Atkinson dan Richard Shifrin. Teori ini menguraikan 3 tahap atau 3 jenis memori yang berbeda, yakni memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang pertama, memori sensorik. Memori sensorik adalah tahap memori paling awal. Pada tahap ini, informasi sensorik dari lingkungan disimpan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Umumnya, tidak lebih dari setengah detik untuk informasi visual dan 3 atau 4 detik untuk informasi pendengaran. Orang hanya memperhatikan aspek tertentu dari memori sensorik ini. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek atau short term juga dikenal sebagai memori aktif.
pada penyimpanan informasi yang berkelanjutan. Dalam psikologi Freudian, ingatan jangka pendek. Memori jangka panjang mengacu pada penyimpanan informasi yang berkelanjutan. Dalam psikologi Freudian, ingatan jangka panjang disebut alam bawah sadar dan bawah sadar. Informasi ini sebagian besar berada di luar kesadaran kita, tetapi dapat dimasukkan ke dalam memori kerja untuk digunakan saat dibutuhkan. Beberapa kenangan cukup mudah diingat, sementara yang lain menjadi sulit. Pembahasan yang ketiga adalah masalah memori. Bagian ini akan memperkenalkan dua penjelasan tentang lupa dalam psikologi, yakni gangguan dan kegagalan pemikiran. Yang pertama, gangguan. Teori interferensi lupa menjelaskan penyebab lupa pada memori jangka panjang. Menurut teori interferensi, lupa terjadi ketika ingatan saling mengganggu dan menambah. Dengan kata lain, lupa terjadi ketika dua informasi bertentangan. Yang kedua, kegagalan pengambilan. Teori kegagalan pengambilan kembali dari lupa, juga dikenal sebagai lupa yang bergantung pada isyarat, menjelaskan kegagalan mengingat informasi tanpa isyarat memori. Ketika informasi pertama kali disimpan dalam memori, sinyal-sinyal yang menyertainya juga disimpan. Jika isyarat ini tidak ada pada saat mengingat, Anda mungkin tidak dapat mengingat informasi dalam ingatan Anda. Pembahasan terakhir adalah cara menggunakan memori untuk ada 4 cara. Yang pertama, fokus pada tugas yang ada. Ketika kita fokus dan memperhatikan sesuatu, hal itu akan ditransfer dari STM atau memori jangka pendek ke LTM atau memori jangka panjang. Saat belajar, usahakan belajar di tempat yang tenang tanpa ada gangguan. Bagian yang kedua, bagian B, jangan menjauhkan informasi. Menerima informasi secara teratur dalam jangka waktu tertentu lebih baik daripada mencoba menjejakkan informasi ke dalam otak dalam waktu singkat. Yang ketiga, bagian C, yaitu memanfaatkan teknik belajar. Cobalah mencari cara yang akan membantu Anda mengingat, seperti membuat akronim untuk